Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kepas-Kepas, Kuasal Matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas soal tes potensi skolastik, aljabar dan aritmetika bahagian kedua. Nomor 1, jika M kali N pangkat 4 kali P pangkat 5 itu lebih besar 0 dan M-nya itu lebih kecil 0, manakah dari nilai berikut ini yang harus negatif? A adalah M kali N, kemudian B M pangkat 2, C adalah P, D adalah M kali P, dan E adalah N kali P. Kita jawab. Karena M itu lebih kecil 0, maka yang pangkat ganjil harus hasilnya negatif. Ya, karena pangkat genap, negatif ataupun positif, tidak akan menghasilkan angka negatif. Jadi di sini M-nya sudah negatif dan P-nya pangkat 5 ini harus P-nya itu bilangan negatif. Karena bilangan negatif harus dikali dengan bilangan negatif M supaya hasilnya plus. Sehingga yang harus negatif itu adalah pangkat P pangkat 5 harus agar menjadi positif. Mana yang memenuhi adalah P-nya yang harus negatif. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Nomor 2, jika 0 lebih kecil daripada A, kemudian lebih kecil daripada A itu lebih kecil daripada B, B itu lebih kecil daripada C, kemudian C itu lebih kecil daripada D, D itu lebih kecil daripada E, dan E itu lebih kecil dari F, dan perkalian A kurang B dikali C kurang D kali E kurang F kali X sama dengan B dikurang A dikali D kurang C dan dikali F kurang E. Maka nilai X adalah A itu minus 4, B minus 3, C minus 2, D minus 1, dan E itu adalah 0. Jadi kita jawab A kali B kali C kurang A kali kurang B, dan C kali kurang D dikali E kurang F kali X sama dengan B dikurang A dikali D kurang C kali F kurang E. Dari sini kita bisa lihat strukturnya bahwa A kurang B ini kebalikan dari B kurang A, ya. Artinya minus dari A kurang B adalah minusnya dari B kurang A. Begitu ya, C kurang D minus dari D kurang C, E kurang F minus E kurang F itu minus juga dari F kurang E. Nah, kalau kita bagi, ya, jadi X itu sama dengan B kurang A dikali D kurang C kali B kurang E per A kurang B kali C kurang D dikali E kurang F. Nah, B kurang A di sini A kurang B itu bisa kita buat menjadi B kurang A dengan memberikan tanda negatif di depan, atau min B kurang A dikali min D kurang C dikali min F kurang E. Jadi yang di atas sama dengan di bawah. Sehingga kita bisa tulis 1, ya, ini jadi 1 semua, di sini bawah minus 1 kan dipanggil minus 1 juga di bawah dikali dengan minus 1. Artinya apa? 1 kali 1 sama 3 kali, dan min 1 kali min 1 sama 3 kali juga, itu hasilnya di sini min 1, yang di atas adalah 1. Sehingga 1 per min 1 itu hasilnya min 1. Jawabannya adalah D sama dengan min 1. Selanjutnya nomor yang ketiga. Jika hasilnya penjumlahan bilangan bulat dari 15 sampai 50 inklusif mempunyai hasil yang sama dengan penjumlahan bilangan bulat dari N sampai 50. Jadi 15 sampai 50, kemudian ada N, bilangan N yang dijumlah sampai 50 juga inklusif. Namun N-nya itu tidak boleh lebih dari 15. Ya, berarti harus N-nya itu 14, 13, 12, 1 dan seterusnya. Maka nilai N itu sama dengan berapa? A-nya apakah 50, B itu 49, C itu min 35, D itu min 15, dan E itu min 14. Dari sini bisa kita lihat bahwa nilai N itu adalah negatif dari seluruh pilihan. Nah, kita jawab. Misalkan hasil penjumlahan bilangan 15 dari sampai 40 adalah R. Artinya apa? 15 ditambah 16 tambah 17 tambah dan seterusnya sampai 50 itu adalah R. Kemudian penjumlahan bilangan N sampai 50 itu dengan N-nya itu lebih kecil dari 14 adalah N tambah 1, jadi N tambah 1, kemudian N tambah 2, kemudian N tambah 3, dan seterusnya sampai 14 tambah 15, 16, 17 sampai 50 itu sama dengan R juga. Nah, ini tadi 15 tambah 16 tambah 17 sampai tambah 50 itu R. Kemudian setelah kita jumlahkan dengan ini N tambah 1 tambah 2 itu
dan seterusnya sampai 15 sampai 50 itu jumlahnya juga R. Artinya sama-sama jumlahnya R. Ini yang 15 tambah 50 R, N tambah sampai 50 juga adalah R. Kemudian jumlah 15 tambah 17 tambah dan seterusnya dikata ganti dengan R pada persamaan yang berwarna merah ini. Hasilnya menjadi N ditambah N tambah 1 tambah N tambah 2 tambah dan seterusnya tambah 14 tambah R itu sama dengan R. Atau N tambah N1 tambah N tambah N tambah 1 tambah N tambah 2 tambah dan seterusnya sampai 14 itu sama dengan 0. Suku ke N itu rumusnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Pada baris yang di sini ya dari N tambah sampai 14 itu suku awalnya adalah N dan bedanya itu adalah 1 ya. N tambah 1 bedanya di sini dengan N tambah 2 ini adalah 1. Atau kita bisa tulis ya. 14 itu merupakan sebuah suku. Nah, jadi sampai 14 itu adalah suku ke 14-nya itu ya. Suku ke K. Anggaplah suku ke K. 14 itu merupakan sebuah suku, anggaplah P ya, bukan kayak P. Sehingga UP itu sama dengan N ditambah P kurang 1 kali 1. Nah, jadi sama dengan 14. Suku ke P itu, jadi di sini N ditambah P kurang 1 itu sama dengan 14. Atau P sama dengan 15 dikurang N, merupakan persamaan bintang 1. Jumlah N suku pertama itu kita menjumlahkan misalnya sampai dengan 14 itu, jadi N ditambah dan 1 sampai 14. Rumus itu adalah Sn sama dengan 1/2 N 2A ditambah N kurang 1 kali B. Sehingga untuk P ya, jumlah P suku pertama, 1/2 P dikali 2N tambah P kurang 1 kali 1. Karena bedanya kan 1, sedangkan A-nya adalah N. Sehingga 1/2 P dikali 2N tambah P kurang 1 tambah 1 sama dengan N ditambah sampai 14 ya. N tambah 1 tambah N sampai 14. Atau 1/2 karena P-nya itu sudah ditahu tadi ini bintang 1 ini 15 dikurang N dikali 2N tambah 15 yang P-nya tadi diganti ya, rumus yang P-nya tadi di sini ya. P dikurang 1 itu diganti menjadi 15 kurang N kurang 1 dikali 1 itu sama dengan 0. Karena jumlah N ditambah ini sampai ke ini tadi 14 itu sama dengan 0 karena ini sama ya R dengan R-nya tadi. Jadi jumlah N tambah 1 sampai 14 itu sama dengan 0. Sehingga di sini penjumlahan ini kita samakan dengan 0. Kemudian kita hitung lagi 1/2 15 kurang N 2N 15 kali 15 kurang N kurang 1 sama dengan 0 atau di sini 15 kurang N yang ini dikali ini 2N kurang N itu N kemudian 15 kurang 1 adalah 14 jadi N tambah 14. Sehingga perkalian 15 kurang N dikali N tambah 14 itu sama dengan 0. Karena 1/2-nya kalau kita kali 0 kali di sini 1/2 dikali 2 hasilnya 1 di sini tetap 0 ya. Jadi persamaan terdiri persamaan kuadrat 15 kurang N dikali N ditambah 14. Selanjutnya 15 kurang N tambah sama dengan 0 dengan akar-akarnya adalah N sama dengan 15 atau N sama dengan 14. Sedangkan syarat yang ada tadi adalah N-nya itu harus kurang dari 15. Karena ini ya N kurang 15 maka yang memenuhi adalah N sama dengan 14. Sehingga jawabannya adalah E sama dengan min 14. Selanjutnya nomor 4. Jika min 2x lebih kecil daripada min 7 dan y itu lebih kecil pada 2,5, maka manakah di antara pernyataan berikut ini yang pasti benar? Pernyataan pertama, X kali Y sama dengan 0, lebih besar 0. Kemudian yang kedua adalah X kurang Y lebih besar 0. Dan yang ketiga adalah X itu lebih besar daripada lebih besar daripada 3. Nah, pilihannya itu A2 saja, B itu adalah 1 dan 2, C itu adalah 2 dan 3, D itu adalah 1 dan 3, serta E itu adalah 1, 2, 2 dan 3. Kita jawab ya. Jawab. Min 2x lebih kecil daripada min 7. Kalau dikali negatif hasilnya adalah berubah tanda ya, berbalik. Jadi kalau negatif di situ kita kali akhirnya berubah tanda. Kenapa bisa? Misalnya kan min 3 itu kan lebih kecil daripada min 2. Tapi kalau kita kali negatif, 3 itu lebih besar daripada 2 ya. Itulah salah satu contoh alasannya. Kenapa kalau kita kali negatif akan kita balik tandanya. Tadi min 3 itu lebih kecil daripada min 2. Tapi kalau kita kali minus jadi 3 lebih besar daripada 2 ya.
Sehingga hasilnya adalah 2x lebih besar daripada 7. Maka x-nya itu bisa kita buat menjadi 7 per 2 atau x itu lebih besar daripada 3,5. Selanjutnya y-nya itu sudah ada minus lebih kecil daripada 2,5. Nah, pertama x kali y itu lebih besar 0. Tidak memenuhi karena ada saat nilai x positif sedangkan nilai y adalah negatif. Kita contoh ambil misalnya x-nya 4. Karena x 4 itu lebih besar daripada 3,5. Kalau kita ambil y minus 1, karena y lebih kecil daripada 2,5 bisa saja minus 1, hasilnya adalah negatif. Karena 4 kali minus 1 hasilnya negatif. Maka x kali y tidak lebih besar dari 0. Jadi yang kedua, x kurang y lebih besar 0, hasilnya selalu lebih besar 0. Nah, contoh, kalau kita ambil misalnya x-nya 3,7, kemudian y-nya itu di sini masih positif, kita ambil 1, pasti nilainya positif. Kalau di sini minus, misalnya min 1 kita ambil, di sini min kali min jadi positif, akhirnya jadi tambah. X tambah y lebih besar 0, pasti hasilnya selalu lebih besar dari 0. 1 ditambah misalnya tadi 3,7 berarti lebih besar dari 0. Atau min 1 ditambah min 1 di sini y-nya berarti 3,7 dikurang kurang dalam kurung min 1 menjadi plus. Berarti 3,7 tambah 1 hasilnya pasti lebih besar 0. Yang ketiga ini tadi x lebih besar 3. Jelas tidak memenuhi karena harus x-nya itu lebih besar daripada 3,5. Kalau 3,4 x lebih besar 3 betul, tapi di x lebih besar 3,5 salah karena x-nya harus lebih besar dari 3,5. Sedangkan 3,4 di luar itu. Sehingga jawaban yang benar adalah A, yaitu 2 saja. Selanjutnya nomor terakhir 5. Sebuah barisan diawali dengan angka-angka min 1, 1, 1, dan seterusnya. Dan tiap suku kelanjutannya adalah hasil kali dari 3 buah bilangan sebelumnya. Nah, dari 57 suku pertama pada barisan ini ada berapa banyak yang bernilai negatif? Bilangannya maksudnya suku barisan itu bernilai negatif. Nah, jadi A19, B20, C28, D29, dan E30. Kita jawab. Barisannya itu adalah, dan di sini kita lanjutkan ya. Kan di sini barisan suku keempat. Di sini min 1, 1, 1. Di sini katakan tiap suku kelanjutan adalah hasil kali dari 3 bilangan sebelumnya. Berarti min 1 kali 1 kali 1. Berarti hasilnya min 1. Makanya di sini adalah min 1. Selanjutnya 1 kali 1 kali min 1 hasilnya min 1. Kemudian 1 kali min 1 kali min 1 hasilnya 1. 1 kali min 1 kali 1 hasilnya 1. Terakhir 1 kali min 1, 1 hasilnya min 1. Jadi ada 4 suku bilangan yang selalu berulang, yaitu min 1 dulu, kemudian 1, 1, 1, kemudian min 1 lagi kembali, min 1 lagi kembali, 1, 1, min 1 lagi, kemudian min 1 lagi, 1, 1, min 1, dan seterusnya. Sampai 57 suku. Dari sini ada 4 ya, ada 4 perulangan. Setiap 4 suku berulang lagi dengan hal yang sama. Sehingga ini 57 bisa kita buat menjadi 4 kali 14. Karena di sini ada 4 bilangan ya. 4 kali 14 dikelompokkan jadi ada 1 pola ini itu 4 suku di dalamnya. Jadi berarti 4 kali 14 tambah 1 kan hasilnya 57. Berarti 4 kali 14 berarti ada 14 pola yang sama. Diawali dengan min 1 dan diakhiri dengan min 1. Dan di tengahnya ada 2 positif. Kita ambil perkalian 4 ini ya, kalau pola-pola berulang setiap 4 suku. Kedua ujungnya pola itu adalah 1, di tengahnya dua bilangan nilainya 1. Artinya apa? Ada 2 kali 14 bilangan negatif. Ya, ada 2 kali 14 kan ada 14 pola. Maka dalam pola itu sendiri ada 2 bilangan ya, ada yang negatif, ada positif. Berarti ada 2 kali 14 bilangan negatif dan ada 2 kali 14 bilangan positif. Ditambah 1 itu adalah karena dia 57 ya. Berarti ada 4, karena 57 berarti tambah 1 suku selanjutnya yang merupakan pembentuk pola baru lagi, pola yang lain lagi yang diawali dengan min 1. Sehingga ya diawali dengan min 1 ya, pola lain dengan awalnya min 1, maka jumlah bilangan negatifnya adalah 29 buah. Jadi 22 kali 14 itu 28 ditambah ujung pertama dari pola selanjutnya adalah min 1 jadi 29 buah. Jawabannya adalah D29. Jangan tunda pekerjaanmu sampai besok, sementara kau bisa mengerjakannya hari ini. Benjamin Franklin.
Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.